ada nggak fase 7 tahun dalam waktu kita nggak pernah ketemu ini, prinsip hidup lu yang berubah gitu, berjalan waktu? Prinsip hidup yang berubah. Yap. Prinsip hidup, mungkin nggak berubah ya, tapi aku tuh lebih sadar banyak hal gitu. Dulu aku tuh tipe orang yang perfeksionis banget. Ya, aku tumbuh di lingkungan yang dimana aku di sekolah karena aku rajin dan mungkin guruku melihat aku orang pinter, jadi aku dikelompokin sama orang-orang yang malas-malasan. Yang akhirnya daripada aku kasih tugas kelompok ke mereka, mending aku kerjain sendiri semuanya. Jadi aku tumbuh di lingkungan yang selalu aku kerjain semua sendirian. Jadi sangat susah untuk aku kasih kerjaan ke orang lain. Pada saat aku di YouTube yang 2015-2019 itu aku ngerjain semua sendiri, bro. Ya aku tahu. Iya kan? Bikin thumbnail, ngedit sendiri dan sebagainya gitu. Even lu ketika di kereta juga ngerjain itu kan. Iya, karena aku susah banget buat aku kasih tugas ke orang lain atau delegasiin tugas ke orang lain gitu. Tapi selama 7 tahun ini aku belajar banyak sih untuk mendelegasikan tugas gitu. Dan ternyata dengan kita punya tim atau kita kerja sama-sama orang, satu tambah satu itu bukan jadi 2 gitu, tapi jadi 5 gitu. Jadi ketika kita bisa mendelegasikan tugas dan ya bikin tim, itu sangat powerful sih. Jadi sekarang aku udah banyak banget yang aku delegasiin ke tim aku gitu. Berapa Jadi, orang yang sekarang hire oleh Jerome? tim udah banyak banget sih. Kalau dari perusahaan sendiri udah 40 orang lebih. Wow. Untuk yang Mantapo Corp, ada legal, ada finance dan sebagainya. Wow. Untuk editing sendiri aku udah gak ngedit sekarang. Udah jarang banget ngedit. Nggak sempat juga sih. Apa? Gak sempat juga, benar. Terus untuk di perusahaan terbaru aku, Mantapo Academy, yang bimbel matematika juga udah ada 15 orang gitu. Wow. Jadi ya itu sih mungkin yang berubah banget ya. Jerome 2018 sangat perfeksionis, tapi kita harus tahu kalau perfection is stagnation. Yap. Semakin lo ngerasa gue harus cuma gue yang bisa bikin ini yang terbaik, Iya. padahal itu menghambat ya. Waktu Iya. lo akan terbuang banyak banget di sana. Bener. Titik delegasi pertama kali seorang Jerome itu kapan? Kayak lo berani untuk gue percaya editor baru siapapun yang Di lo delegasiin. 2019 mungkin ya, 2018-2019, 2015 menuju 2019 itu coba editor 1, terus coba mulai kakak aku yang manage aku gitu. Dulu aku masih ngurus semua sendiri loh, kayak partnership, balesin DM sendiri. balesin DM, partnership itu aku sendiri masihan. Sekarang bahkan timku pegang Instagramku, jadi ngepost tuh bukan aku juga. Berarti yang balas DM gue tadi orang gitu ya? Enggak, kalau itu aku. Jadi hal-hal yang benar-benar personal, yang benar-benar nggak bisa nggak aku, itu tetap aku. Tapi untuk hal-hal yang bisa didelegasikan, aku berusaha untuk delegasiin. Gitu sih. Ada nggak tamparan realita di kehidupan yang kayak sakit banget ketika nampar seorang Jerome gitu di fase lo transisi 20-an awal sampai sekarang? Wah, ada sih mungkin ya. Tamparan mungkin gini. Aku itu grow atau tumbuh dengan merasa kalau ideku itu selalu bagus. Oke. Dan apa yang aku pikir itu pasti yang paling benar. Pasti works ini pasti gitu. Karena memang kita harus seperti itu kan, pede gitu. Yap. Tapi tamparannya adalah ketika ternyata kita eksekusi video atau eksekusi satu bisnis atau ide kita, ternyata gak sespesial itu kok. Iya. Dan itu yang bikin aku jadi jadi gak overthinking malah tapi. Jadi yaudah coba aja terus gitu. Contohnya ketika aku pertama kali bangun Mantapo Academy. Dulu setiap kali aku bikin konten 1 juta views. Upload video Instagram likes-nya jutaan. Waktu itu aku pertama kali bikin bisnis menanti, langsung dalam 3 bulan 100 toko. Wow, pokoknya eksplosif gitu. Jadi aku terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu. Nah, aku bikin Mantapo Academy, aku punya idealisme kan. Oke, aku mau bikin satu program ini program baru yang belum ada di Indonesia, dan aku mau bikinnya offline, gak ada online gitu. Oke. Dan setelah dihitung-hitung, aku butuh sekitar 100 lebih murid untuk bisa menutup expense gitu. Tapi pede-pede aja dong, ya. Aku udah beli ruko, bukan beli, sewa ruko, renov udah habis Terus pas marketing, pas launching, bro, aku cuma 20 orang yang daftar. Terus aku kayak, lah, padahal ini program bagus banget ini. Oke. Ini program bagus banget. Wah, ini kok gak works ya. Oh, mungkin marketingku kurang gitu kan. Aku ke sekolah-sekolah, aku bagiin brosur, bro.
Lu turun langsung ya. Itu turun langsung, dan itu hal yang mungkin memalukan lah ya, Yap. bagi-bagi brosur. Yap. Terus aku ke mall, bagi brosur di mall, ngajak-ngajak orang gitu. Tapi akhirnya cuma 30 orang. Dan dari situ tuh itu sangat-sangat tertampar realita bahwa ternyata apa yang aku bikin, apa yang aku pikirin bakal works, belum tentu works. Sebenarnya aku udah belajar itu di konten dulu banget, ya kan? Iya, Tapi iya, kalau oke. dulu kan kayak aku masih belum siapa-siapa. Sekarang Yang sekarang kan udah lumayan dikenal. dikenal Jadi banget, dikenal banget. ketika aku bikin sesuatu yang itu bahkan itu branding aku, math, eh, eh, kayak apa ya, kayak ngajarin matematika, harusnya banyak orang dong yang join. Itu kan Yap. pikiran seperti itu. Jadi pas ditambah realita kayak gitu, akhirnya aku shifting terus. Untungnya bisa adapt. Kayak baca market, oh mereka maunya kayak gimana? Oh ternyata mereka maunya bimbel atau belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan program aku gitu. Tapi ya seperti bimbel pada umumnya. Ya udah aku bikin. Coba bikin, terus bikinnya online juga. Itu benar-benar sambil jalan sambil belajar gitu. Dan itu mungkin skill terpenting yang harus dimiliki setiap kita ya, Yap. adaptasi. Yap. The Dan power of nggak boleh, adaptation. Yap. iya nggak boleh terlalu idealis sih menurut aku. Wah, aku juga ketampar sih itu. Iya, Tadi kita udah ngomongin perfeksionis, kita ngomongin iya. idealis. Jadi harus lebih realistis menurut aku. Cara kita mengubah mindset atau shifting mindset dari idealis perfeksionis tadi, gimana cara simpel ya? Karena aku yakin yang nonton ini juga pernah di fase itu, apalagi awal-awal 20-an, Iya. ego kita tinggi banget. Iya, ego tinggi. Gak ada cara simple sih bro. I learned it the hard way gitu. Maksudnya aku benar-benar belajar, ya aku udah 9 tahun di dunia content creating dan ya aku masih terus belajar gitu sampai hari ini kan. Jadi sebenarnya gak ada cara instannya gitu. Tapi step pertama ya percaya sama orang lain gitu. Coba minta pendapat orang lain itu step pertama. Step pertama adalah mikir kita itu gak yang paling jago kok. Itu egonya kena banget tapi. Benar, ego kena banget. Itu kayak aku nggak paling jago, aku nggak paling bener, aku nggak paling pinter. Ah, Ada orang lebih pintar daripada aku, yep. ada orang lebih bagus daripada aku dan sebagainya. Mengakui itu dulu gitu di awal. Karena Mengakui itu bukan berarti lu merasa bodoh kan? bukan, tapi lu tahu ada orang lebih bagus dan akhirnya lu bisa percaya sama orang itu gitu. Dan kerjasama. Dan kerjasama. Yap. Dan akhirnya 1+1 sama dengan 5. Yap, 1 sama Iya. 1 sama dengan 5. Yes. Ntar takutnya orang ngeklip 1 sama 1 sama dengan 5 di situ Di klip itu doang ya. Di situ Nah, ini doang. ada konteksnya teman-teman ya. Konteksnya itu dalam bisnis atau dalam pekerjaan gitu. Itu bukan matematika yang nggak bisa dihitung. Yep. Itu sih. Mungkin kalau gua ngelihat dari sudut pandang luar, emang Jerome itu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang suportif gitu. Mungkin lu punya privilege itu gitu. Yep. Tapi ada nggak fase sebenarnya yang lu ngerasa kayak kesepian atau lu di titik udah overthinking banget sama kehidupan ini meskipun lu surrounded by supportive people? Kalau perasaan kesepian itu aku rasain. Itu mungkin quarter life crisis aku juga ya gitu. Itu salah satu masalah yang aku benar-benar rasain ketika aku pulang dari Jepang. Ketika pulang, which is di tahun 2022 ketika pulang dari Jepang terus aku harus stay di Indonesia dan udah nggak ketemu lagi sama teman-teman aku itu 2024 berarti ya baru banget berarti. baru ini. Jadi ketika aku pulang dari Indonesia 2022 aku sempat ada merasa kesepian itu karena semua temanku di Jepang. Jadi selama 5,5 tahun aku kuliah di Jepang, semua keluarga dan semua teman-teman aku di Jepang semua, dan ketika aku harus balik ke Indonesia itu kayak riset dari nol gitu. Sedangkan teman-teman aku yang dulu SMA SMP juga udah sibuk masing-masing kan. Jadi kayak ngulang lagi dari awal building friends. Dan ini bukan bermaksud sombong tapi ya. Yap. Tapi sangat susah di posisi aku. Karena kenal sama orang itu aku udah gak tahu motifnya apa gitu. Wow, Iya, itu deep banget. udah gak tahu motifnya apa dan aku berkali-kali ngerasain itu. Sampai akhirnya aku takut untuk berteman. Iya, jujur. Jadi kayak kenalan terus tiba-tiba ngajak bisnis. Ngomongin bisnis kan udah langsung rusak pertemanannya. Benar. Langsung kayak hubungannya transaksional nih, bisnis gitu. Benar. Akhirnya aku gak mau ketemu lagi. Atau aku kayak takut untuk ketemu kalau aduh nanti bahas bisnis nih gitu. Aduh nanti aku di approach nih. Kan gak enak bro. Ya kan? Jadi aku gak tahu ya itu antara adulting atau memang ya aku aja gitu.
Yap. Jadi ketika 2024 sampai 2025 ini ya masih struggling. Bahkan salah satu resolusi aku di tahun baru ini adalah aku mau berteman, bro. Salah satu resolusi Resolusi 2025. iya, jadi kayak aku actively mencari teman dan ya connecting to people gitu. Yang bener-bener berteman, bukan yang ada kerjaan gitu. Karena aku pas akhir tahun baru kayak mikir kan, dan juga ditanya sama temanku, kamu punya gak sih teman yang gak ada hubungan kerjaan gitu? Teman aja, beneran teman gitu. Aku mikir-mikir gak ada sih, kayak di Indonesia kayaknya semua Really? berhubungan. Sampai Iya. sekarang hitungannya nggak ada. Aku kenal banyak orang, berhubungan baik dengan banyak orang. Yap. Ya kan? Tapi untuk temen, jadi kalau misalnya aku kayak disuruh bikin birthday party gitu kan, atau ngundang siapa itu aku mikir siapa ya gitu kan. Kayak terus aku kalau misalnya curhat-curhat yang masalah yang berat atau apa, aku bingung juga ke siapa selain keluarga gitu. Yang itu dulu aku dapetin semua tuh di Jepang. Sekarang di Indonesia belum. Ya mungkin orang-orang terdekat aku adalah tim aku. Tapi itu kan kerjaan sebenarnya ya. Yap. Cuma ya aku selalu ngomong juga ke tim aku kayak aku nggak anggap kalian sebagai tim aku, ada bos sama Yap, ada boundaries gitu ada ya. boundaries gitu. Aku benar-benar cerita semuanya gitu ke mereka. Jadi aku nganggap mereka adik lah, ada temen gitu, teman main gitu. Ya itulah. Thank you for sharing, Jerome. Iya. Aku memakai topi POV ketika ketemu sama orang-orang yang menurut aku udah di top of mind-nya, di level dia ngerjain sesuatu gitu. Apakah lu di industri kreatif dan lain-lain, itu akan ada fase itu emang. Akan ada fase ketika lu mempertanyakan apakah semua orang itu transaksional, karena memang mereka akan melihat sisi kepentingannya gitu. Pasti ya. Kalau ketemu sama lo. Tapi nggak menutup kemungkinan dari 10 orang yang seperti itu ada satu orang kok yang bakal pure banget, yang memang melihat dari POV manusia gitu. Kalau dilepas baju Jerome Pauline, ya Jerome Pauline ya seorang Jerome Pauline, dibalik semua dia punya label, fame dan lain-lain. Tapi dari 2015 ketika lo mulai itu, apakah ketemu kah atau Masih proses lah. Iya. Tapi mungkin karena aku sibuk juga ya. Karena aku sibuk. Jadi ketika di masa-masa aku tidak sibuk, aku mulai merasa tuh sepi gitu. Kayak wah gitu kan. Kayak ada rasa kosongnya gitu. Tapi ketika aku sibuk, kayaknya nggak berasa sih. Yap, itu Mungkin. hal yang manusiawi. Yes. Even kayak banyak, sorry for saying, banyak orang-orang yang mungkin di level tertinggi fame dia kayak Justin Bieber dan lain, Iya. Kesepian. itu bakal sangat kesepian. Makanya kesepian itu ada dua pilihan, apakah lu lari ke hal positif atau lari ke hal negatif. Positif olahraga, Iya. baca buku, creating something. Jadi gue lihat lu ambil ke jalur yang positif. Yes. Thank Untungnya ya. Jadi Untungnya. aku kayak sekarang aku seneng banget karena sekarang aku suka banget sama padel. Oke. Dan di situ aku bisa ketemu orang dan Oke. kayaknya purely buat berteman gitu. Meskipun nggak hangout daily Yap, gitu, yap. tapi ketika main padel ya udah nggak bahas kerjaan, dia ngomongin padel gitu. Ngomongin kayak nggak ngomongin aku sebagai Ya, seorang yang ya. terkenal gitu, tapi ya udah Ya. kayak main aja, main bareng padel gitu. Itu Itu sih. sebenarnya yang jadi alasan kenapa banyak mungkin artis-artis ya atau aktor-aktor Indonesia ketika ke luar negeri kayak mereka studi S1, S2-nya ya mereka happy karena memang orang-orang di sana even nggak kenal siapa mereka dan mereka memakai topi mahasiswa gitu ya. Iya. Itu banyak ya orang seperti itu ya. Di Jepang pun aku ketika ngobrol sama orang, nggak cuma di Jepang sih, pas aku traveling, pas aku apapun, aku nggak mungkin ngomong aku tuh kayak content creator atau apa gitu. Karena apa? Karena langsung beda bro, langsung beda. Yap. Aku udah bukan eksperimen, ya aku udah eksperimen beratus orang yang aku ketemu akan langsung beda. Yap. Langsung kayak wah Jerome gitu. Wah kamu ternyata ini ya gitu ya. Wah maaf ya, aku dari tadi santai banget sama kamu gitu. Ya nggak apa-apa. Aku nggak gila hormat gitu. Aku ya emang pinginnya santai aja gitu. Iya. Beberapa kali teman-teman yang datang ke suara berkelas juga punya kesimpulan yang sama. Sukses itu bukan tempat yang nyaman.